Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 14. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, pemain bernama Shin Dong-wook tidak ingin keluar setelah disuruh keluar oleh Hong Hak-chul. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin bermain satu pertandingan saja karena ada beberapa orang yang ingin ia tahu. Mendengar penolakan itu Hong Hak-chul benar-benar sangat kesal dan mengumpat menyebutnya dasar bajingan sialan. Sementara itu Sung Do-shik yang berada di sampingnya meledeknya dengan menanyakan di manakah posisi Hong Hak-chul sekarang sampai-sampai pemainnya sendiri mengabaikannya. Di waktu yang bersamaan salah satu pemain bernama Seong Yujin dibawa menghadap Hong Hak-chul. Mereka meminta izin agar dibiarkan pergi karena siang ini Yujin akan syuting iklan dan bayarannya akan besar. Mendengarnya Hong Hak-chul pun mengizinkan mereka pergi sambil menyuruh mereka untuk segera kembali. Sung Do-shik kembali meledeknya dengan mengatakan bahwa sepertinya hidup Hong Hak-chul sangat berat, semua pemainnya melakukannya sesuka hati. Tak lama waktu pertandingan akhirnya dimulai di mana tim Sewon yang mengamankan bola lebih dulu. Sung Siwo benar-benar merasa sangat kesal karena Kang Maru belum datang, merasa kalau semua rencananya telah gagal. Sementara itu di SMA Haja terlihat Akai yang mengaku sebagai preman nomor 1 di sekolah ini malah terlihat sangat ketakutan dirangkul oleh pria yang lebih besar darinya. Pria itu mengajak Akai untuk datang ke gudang belakang untuk merokok di sana karena menurutnya ini adalah tempat yang terbaik. Saat pintu gudang dibuka di dalam sudah ada mereka berdua yang menyekap Kang Maru, di mana ini membuat mereka berdua merasa terkejut karena ada orang yang menemukan mereka. Tanpa melihat wajah orang yang ada di hadapan mereka, mereka berdua dengan penuh kekesalan menyuruhnya untuk segera pergi jika tak ingin dihajar dan berakhir babak belur. Mendengarnya pria besar itu tersenyum kegirangan seperti sedang mendapatkan mangsanya. Ia langsung mencengkram kaki Ling dan mengangkatnya secara terbalik hanya dengan menggunakan satu tangan, di mana ini membuat Lens panik melihatnya. Lens yang panik meminta pria itu untuk melepaskan Ling dan menanyakan apa yang dia inginkan dari mereka. Pria itu tersenyum kegirangan dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang akan menghajar bajingan seperti mereka. Ia meminta mereka untuk segera menyerahkan semua uang mereka sekarang juga jika mereka ingin pergi dengan selamat. Shin kemudian memperlihatkan sesaat sebelum pertandingan, di mana Sung Siwo mengumpulkan mereka semua untuk menyampaikan beberapa hal. Sung Siwo memberitahu mereka bahwa SMA Sewon memiliki tim yang dipenuhi oleh pemain berbakat, tim di mana orang jenius berkumpul di sana. Setiap pemain mereka memiliki skill yang hebat dalam menjaga bola. Mereka adalah tim yang memiliki kontrol kerumunan yang bagus dengan memperlebar jarak antara pemain. Walaupun mereka tidak memiliki rekan tim di dekat mereka, mereka hanya perlu satu atau dua orang untuk memusnahkan siapapun yang menghalangi mereka, baik itu pemain penyerang, pemain belakang atau bahkan penjaga gawang sekalipun. Dengan mengetahui ini Sung Siwo menegaskan kepada mereka semua itulah mengapa mereka perlu menghancurkan rasa percaya diri tim lawan terlebih dahulu dengan melakukan penyerangan dari awal sebelum mereka menguasai jalannya pertandingan. Sesuai yang dikatakan Sung Siwo, tepat saat bola dimainkan mereka semua langsung menyerang secara bersamaan memberikan tekanan kepada lawan. Tak punya pilihan lain tim lawan mengumpan dan membawa bola mundur ke area pertahanan mereka. Para pemain dari tim Sung Siwo terus mempersempit ruang dan memberikan tekanan kepada mereka. Melihatnya Sung Do-shik bersorak merasa sangat senang meminta mereka untuk terus memberikan tekanan seperti ini. Sementara Hong Hak-chul ia hanya tersenyum tipis mengatakan bahwa seperti yang ia duga, inilah bagaimana tim yang lemah menyerang. Bola terus dibawa mundur ke belakang di mana saat ini bola tersebut telah sampai kepada penjaga gawang bernama Baek Heyong. Ia lalu mengumpan kepada Lee Jae-ho yang berada di sisi kanan lapangan di mana tim Sung Siwo terus menyerang dan memberikan tekanan. Lee Jae-ho yang menerima bola merasakan tekanan tersebut dan mengumpat mengatakan ini sungguh sialan. Sambil melihat para pemain yang datang menghampirinya, Lee Jae-ho bergumam mengatakan ini pasti rencana Sung Siwo bajingan itu. Ia mengatakan apakah mungkin bajingan itu berpikir kalau ini adalah pertandingan final dunia sampai harus menyerang seperti ini di awal pertandingan. Lee Jae-ho kemudian bersiap melakukan umpan lambung di mana Seng Ho dengan cepat muncul mencoba menghentikannya dengan menghadangnya menggunakan kakinya. Namun itu ternyata hanyalah sebuah tipuan untuk mengecoh Seng Ho. Dengan cepat Lee Min-yong juga muncul dan mencoba menghentikan pergerakan Lee Jae-ho. Namun lagi-lagi dengan cepat dan mudahnya Lee Jae-ho berhasil lolos dengan kemampuan dribblenya melesat cepat ke depan. Tak berhenti sampai di situ Sung Siwo juga muncul mencoba menghentikan pergerakannya di mana Lee Jae-ho terkepung dari dua sisi.
Li Jaeho tersenyum kegirangan dan mengatakan kepada Sung Siwo bahwa ini benar-benar gila bagaimana bisa mereka berpikir untuk melakukan pengeroyokan seperti ini. Di waktu yang bersamaan sontak mereka bertiga langsung meluncur untuk menghentikan pergerakan Li Jaeho dari segala arah. Namun dengan cepat Li Jaeho mengangkat bolanya menghindari semua kaki mereka. Ia melintas di hadapan Sung Siwo dan menanyakan jika mereka semua berada di sini menghadangnya lantas siapa yang akan mengawasi bagian tengah. Setelah mengatakannya Li Jaeho langsung melepaskan umpan panjang kepada Sin Dongwook yang berada di depan. Sung Siwo dengan perasaan cemas berlari mundur dan berteriak menyuruh semuanya untuk segera mundur ke garis pertahanan. Bola berhasil diamankan dengan baik oleh Sin Dongwook di mana ia langsung melepaskan tendangan mengumpan jauh ke depan gawang. Bola yang ditendangnya sangat kuat melintas dengan cepat melewati semua pemain. Di depan sana sudah ada salah satu pemain yang berlari cepat mengejar umpan yang sangat cepat itu. Pemain itu bernama Kim Dong dan merupakan anak tahun pertama yang dijuluki sebagai pelari terbaik SMA Sewon, ia bahkan disebut sebagai manusia cita. Bola itu melaju sangat cepat di mana Kim Dong terus mengejarnya. Park Chadol yang melihatnya mengatakan bahwa umpan itu terlalu keras jadi bahkan Kim Dong sekalipun tidak akan bisa mendapatkannya. Sung Do-sik yang juga melihatnya tertawa begitu puas menunjuk Hong Hak-chul dan mengatakan ini benar-benar permainan yang kacau. Namun Hong Hak-chul hanya tersenyum tipis meminta Sung Do-sik untuk memperhatikannya sampai akhir karena ada alasan para pemainnya diberikan masing-masing julukan. Sung Do-sik seketika terdiam dan bertanya-tanya memangnya apa yang akan terjadi? Bola yang ditendang Sin Dongwook seketika berputar kembali dan semakin melambat yang entah apa yang dilakukan Sin Dongwook pada tendangannya. Tepat saat bola itu mendekati garis bola itu berputar dan memantul kembali sehingga tak jadi keluar. Di waktu yang bersamaan Kim Dong langsung mengamankan bola tersebut dan mendribel bola dari samping. Dari bangku penonton Na Sunmi yang melihat kejadian barusan mengatakan bahwa seperti yang ia duga Sin Dongwook memanglah anak yang jenius. Na Sunmi mengungkapkan bahwa Sin Dongwook baru saja menendang dengan keras di bagian bawah bola sehingga itulah yang menyebabkan rotasi bola menjadi terbalik. Semakin bolanya memantul maka bolanya akan menjadi lebih lambat. Na Sunmi menatap Sin Dongwook dan mengatakan bahwa pantas saja dunia sangat menginginkan anak ini karena dia benar-benar adalah pemain yang jenius. Sementara itu Kim Dong terus menggiring bola dari samping di mana pemain bertahan tidak bisa mengejar dan menghentikannya. Dari sudut Kim Dong sedang berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, ia terus mendribel bola maju mendekat sambil mengatakan jika tidak ada ruang untuk menembak maka ia hanya perlu mengincar wajah kipernya. Sontak ia langsung melepaskan tendangan yang sangat keras mengincar apa yang dia katakan sebelumnya. Bola tersebut masuk dengan keras merobek gawang di mana penjaga gawang tak bisa menghentikannya sama sekali. Hong Hak-chul tersenyum tipis sambil mengatakan lagi-lagi bocah itu pamer dengan kemampuannya. Sementara itu Sung Siwo dan semua pemain lainnya dibuat benar-benar tercengang karena itu tadi adalah tendangan yang luar biasa dari posisi yang sulit untuk menciptakan gol. Li Jaeho menghampiri Kim Dong sambil tertawa menanyakan apakah dia tak ingin merayakannya dengan melakukan selebrasi. Kim Dong hanya menjawabnya melawan mereka apa yang bisa ia harapkan. Di waktu yang bersamaan Kim Dong berpapasan dengan Seng Ho dan menanyakan apakah Seng Ho adalah pemain yang mendapatkan top skor saat Liga SMP. Seng Ho membenarkan hal tersebut dan menanyakan ada urusan apa dia dengannya. Kim Dong dengan sedikit tengil menegaskan bahwa jika ia berada di Korea waktu itu maka pasti hasilnya akan berbeda. Ia mengatakan Seng Ho sungguh beruntung. Mendengarnya sambil berjalan pergi Seng Ho meledeknya dengan mengatakan bahwa satu-satunya yang berbeda adalah mata sipit Kim Dong, di mana Kim Dong yang mendengarnya sangat kesal ingin menghajar Seng Ho mengumpat menyebutnya dasar bajingan. Sementara itu Kim Jinwo menghampiri Yong Jae dan memegang bahunya, ia memberitahunya bahwa ini adalah dunianya para pemain berbakat, tidak peduli seberapa keras Yong Jae berusaha dia tidak akan pernah bisa melawan pemain berbakat seperti mereka. Sambil berjalan pergi Kim Jinwo mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa Yong Jae lakukan hanyalah menerima kenyataan ini. Yong Jae kemudian melihat ke arah bangku penonton dan melihat beberapa orang duduk di sana. 2 orang ini adalah para pencari bakat, mereka datang ke sini untuk mencari para pemain yang bisa mereka rekrut yang setidaknya pantas buat mereka dan tidak berlebihan seperti Sin Dongwook. Na Sunmi sendiri ia terus menatap Sung Siwo dan mengatakan ini akan berakhir buruk jika terus seperti ini. Ia berharap agar Sung Siwo menunjukkan kemampuannya untuk membuktikan apakah Sung Siwo memang memiliki skill yang memadahi sehingga dia bisa masuk ke tim Hamburg ataukah itu semua hanya pengaruh ayahnya.
Sementara di SMA Haja pria bleaching hijau ini yang kita sebut saja Razor merasa kesal dan melempar Ling hingga terdorong jauh karena uang yang diberikannya sangat sedikit. Lance yang kesal berteriak menanyakan mengapa mereka harus menuruti perintah Razor. Razor memegang Kang Maru sambil tersenyum kegirangan menjawabnya bahwa karena jika mereka tak mengikuti perintahnya maka ia akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Razor mengatakan bagaimana bisa mereka melakukan hal seperti ini kepada seorang bocah yang terlihat lemah. Ia mengumpat dan menanyakan sebenarnya mereka hidup di zaman apa. Lance yang ketakutan langsung mengeluarkan uangnya yang hanya uang recehan. Ia mengatakan bahwa hanya ini yang ia punya. Sontak Razor langsung memukulnya dan menyuruhnya untuk segera pergi karena dia benar-benar tidak berguna. Kang Maru pun mulai angkat bicara dan memberitahukan bahwa ia punya banyak uang tapi sebagai gantinya Razor harus melepaskannya. Tanpa pikir panjang Razor langsung melepaskan ikatan Kang Maru dan meminta imbalannya. Sesuai dengan janjinya Kang Maru ia langsung memberikan uang 100.000 won di mana ini adalah jumlah uang yang cukup banyak yang membuat Razor merasa senang. Setelah menyerahkan uangnya Kang Maru langsung pamit pergi karena ia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Namun Razor dengan raut wajah menyeramkan menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena ada hal yang harus mereka selesaikan. Razor meminta Kang Maru untuk membalas mereka berdua karena menurutnya ini tidak adil jika hanya Kang Maru yang mendapatkan luka. Ake tersenyum dan bergumam memuji Razor menyebutnya sebagai pria yang kejam dan adil. Sambil tersenyum kegirangan Razor mengungkapkan bahwa jika Kang Maru melaporkan kalau dia dipukuli maka ia juga pasti akan ketahuan telah mencuri uang Kang Maru di mana ini akan membuat nasibnya menjadi kacau. Jadi sebagai gantinya Kang Maru juga harus memukuli mereka agar masalah ini cepat selesai. Dengan wajah yang babak belur Kang Maru menolaknya dan mengatakan bahwa ini tidak perlu. Ia berjanji tidak akan mempermasalahkan hal ini dan ia tidak akan melaporkannya kepada siapapun. Ia hanya ingin segera pergi ke tempat yang ingin ia tuju karena ia sudah sangat terlambat. Razor yang tak peduli langsung meraih tangan Kang Maru dan memaksanya untuk memberi mereka pelajaran. Razor menggerakkan tangan Kang Maru untuk menghajar mereka berdua namun yang jadi masalahnya Kang Maru tidak mau mengepalkan tinjunya sehingga kejadiannya malah terlihat lucu. Sementara itu dari samping Akai merekam kejadian tersebut agar mereka memiliki barang bukti kalau mereka semua terlibat dan tak akan ada yang melapor satu sama lain. Razor terus menggerakkan tangan Kang Maru di mana lama-kelamaan ia mulai merasa kesal karena Kang Maru tak mau mengepalkan tinjunya. Ia akhirnya melakukan hal seperti ini mengontrol Kang Maru sepenuhnya untuk memberi mereka pelajaran. Satu hantaman keras berhasil mendarat dengan sempurna. Selanjutnya hantaman dari samping dengan suara dentuman yang cukup keras membuat Razor tersenyum kegirangan sangat menikmatinya. Sambil terus melancarkan serangan Kang Maru mulai mengingat perlakuan mereka kepadanya selama ini yang menghajarnya tanpa ampun. Perlahan sisi lain Kang Maru mulai bangkit yang ingin melakukan balas dendam. Hantaman terus dilancarkan di mana perlahan Kang Maru mulai menikmatinya. Di waktu yang bersamaan Razor kemudian menghentikan aksinya dan meminta Kang Maru untuk melakukannya sendiri. Kang Maru menatap mereka namun ia masih ragu untuk melakukannya. Razor pun memancingnya dengan mengatakan jika Kang Maru tidak ingin melakukannya maka dia akan tetap tinggal di sini dan melewatkan apa yang ingin dia lakukan di luar sana. Ling yang kesal meminta Kang Maru untuk segera memukul mereka sebelum Razor yang memukuli mereka. Dengan perasaan kesal mereka mendesak Kang Maru untuk segera memukuli mereka karena masih banyak urusan yang ingin mereka lakukan. Mereka bahkan menghina orang tua Kang Maru untuk membuat Kang Maru marah di mana raut wajah Kang Maru akhirnya terlihat benar-benar sangat kesal. Sosok lain dari dirinya semakin kuat dan ingin segera keluar dari dalam kurungannya. Ia mengingat kembali perlakuan mereka kepadanya yang membuatnya berada di situasi ini dengan perasaan kesal. Sontak Kang Maru langsung melayangkan tinjunya yang mendarat dengan keras tepat mengenai sasaran. Lance yang melihatnya sangat mendukung Kang Maru dan meminta Kang Maru untuk terus melakukannya dengan seperti itu. Di waktu yang bersamaan hantaman keras dari samping juga langsung dilayangkan Kang Maru yang membuat Lance langsung terdiam. Dengan hanya satu pukulan mereka berdua langsung tumbang dan tak sadarkan diri terbaring tak berdaya di lantai. Kang Maru yang melihatnya merasa kebingungan dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Karena telah berhasil merekam dan mendapatkan apa yang mereka mau mereka pun pergi meninggalkan Kang Maru. Mereka meminta Kang Maru untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kang Maru terdiam memandangi tangannya benar-benar tak menyangka kalau ia telah melakukannya. Membuat kedua orang ini terkapar di lantai tak berdaya dengan kedua tangannya.
Di waktu yang bersamaan tiba-tiba mereka berdua langsung muncul dengan perasaan khawatir meminta Kang Maru untuk segera bergegas pergi. Kang Maru terdiam sejenak dan masih tak menyangka dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia kemudian mengingat pertandingannya dan segera berlari dengan terburu-buru. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga di mana Kang Maru menanyakan kepada mereka ini sudah jam berapa. Bein melihat jam tangannya dan memberitahukan bahwa sekarang sudah jam 10:41. Mendengarnya sontak Kang Maru berhenti di mana Bein dengan penuh rasa khawatir menanyakan apa yang terjadi. Sambil tertunduk Kang Maru mengatakan bahwa pertandingannya dimulai jam 10:30 dan saat ini ia sudah terlambat. Ia seketika duduk dan menangis sejadi-jadinya sambil mengatakan ini semua adalah salahnya. Ia merengek dan mengungkapkan bahwa ia sangat ingin bermain di pertandingan itu, di mana mereka berdua hanya bisa melihatnya membiarkan Kang Maru menangis. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba saja seorang pria berpenampilan layaknya preman datang dan menghentikan motornya di hadapan mereka. Ia melepaskan helm KW-nya dengan elegan yang ternyata itu adalah Balmon sang penyelamat. Ia berteriak meminta Kang Maru untuk segera naik karena ia akan mengantarnya dengan sangat cepat. Ia mengatakan setidaknya Kang Maru masih bisa bermain di babak kedua di mana ini membuat Kang Maru kembali bersemangat dan memiliki harapan. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.